ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, bisa. Masih ada yang belum move on, sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya, kalau saya biasa. Saya melihat banyak di berbagai daerah itu seruan untuk mengadili Pak Jokowi. Jadi banyak masyarakat yang marah terhadap apa yang dilakukan Pak Jokowi selama beliau menjabat sebagai presiden 10 tahun ke belakang, dan mereka berharap Pak Jokowi ini dihukum atau diadili dari perbuatan yang dilakukannya. Dan saya mau menyampaikan, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan tersebut itu tidak akan mungkin terjadi. Pak Jokowi itu tidak akan mungkin diadili dan tidak akan mungkin dihukum dari perbuatan yang sudah dilakukannya selama beliau menjabat sebagai presiden. Apalagi sekarang itu presidennya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi harapan kalian itu merupakan mimpi di siang bolong. Jadi memang kalau politik, ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun Diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Tapi benar Bu, saya datang, kemudian setelah saya ketemu hanya beberapa saat, saya ambil kesimpulan. Ibu Khofifah ini waktu itu dalam hati saya adalah seorang tokoh yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kita bisa ambil kesimpulan tentang kemampuan seseorang, nggak usah lama-lama. Ya, seorang pemimpin daerah, seorang pemimpin rakyat, kita bisa tahu kalau mengerti atau tidak kehidupan rakyat, mengerti atau tidak, menguasai atau tidak. Beliau menguasai itu, pertanian menguasai, produksi berapa ton di kabupaten mana, produksi beras di kabupaten mana, beliau hafal. Produksi cabai beliau tahu. Harga bawang merah beliau tahu. Ini pemimpin luar biasa. Untung beliau dukung saya kemarin itu. Saudara-saudara, banyak wartawan. Saya nggak boleh cawe-cawe. Boleh nggak? Enggak, saya bicara apa adanya. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Jadi kita harus biasa bicara apa adanya. Yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Matahari terbit dari timur, turun di barat. Kita harus bicara apa adanya. Jangan coba-coba merubah-rubah. Kalau saya, jadi saya sebetulnya tidak mau panjang lebar karena saya memang grogi, ya kan?
tapi saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada muslimat. Dikatakan bahwa kekuatan suatu bangsa, kehebatan suatu bangsa dibayar oleh darah putra-putra bangsa itu dan air mata ibu-ibu. Sangat benar yang disampaikan Rois Am. Emak-emak yang menentukan masa depan bangsa ini itu emak-emak. Mengandung 9 bulan, begitu lahir diurus, lahirnya pun mempertaruhkan nyawa, membesarkan bukan 9 bulan, bukan bertahun-tahun membesarkan anak itu sampai bisa jalan, sampai berangkat ke sekolah, sampai kembali dari sekolah, masak untuk anaknya, saya jadi ingat ibu saya. Jadi Rois Am, benar sekali, saya sangat hormat, saya menyampaikan penghargaan kepada muslimat, kepada NU yang membesarkan muslimat. Luar biasa. NU dalam sejarahnya, dalam tradisinya, dalam setiap krisis bangsa, NU muncul untuk menyelamatkan bangsa. Sangat tepat saya kira bahwa NU memang lahir dan besar di Jawa Timur, dan di Jawa Timur kemerdekaan kita diuji. Kemerdekaan kita, saya selalu mengatakan, diproklamasikan di Jakarta 17 Agustus tahun 45, tapi diuji di Surabaya 10 November. Di sini ada konjen Inggris nggak? Nggak ada ya, nggak apa-apa. Kita sekarang sudah baik sama Inggris kok, nggak apa-apa itu. Tapi dulu Inggris ke Surabaya ini ingin menjajah kita kembali, dan arek-arek Surabaya dipimpin oleh para ulama mengatakan tidak, kita tidak mau dijajah kembali oleh siapapun. Dengan demikian Surabaya dikatakan kota pahlawan, saudara-saudara. Dan kita mengakui peran para kiai, para ulama semuanya menggelorakan perlawanan. Saya tadi sangat senang. Sekarang sebenarnya Ketua Umum PP Muslimat itu kalau di tentara itu ya bintang 4 lah kira-kira itu. Anggotanya sekian puluh juta. Panglima TNI anggotamu kalah sama TNU. Ini pidato udah disiapkan bagus-bagus ini. Saya sangat terkesan dengan program-program muslimat, program-program Ketua Umum Muslimat. Mustika Darling ini sangat menentukan. Memang benar
Ibu Khofifah bisa nangkap, kita harus sekarang sadar lingkungan, kita harus menjaga kebersihan. Dan itu pun kita dapat pelajaran bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan, 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 dan keindahan. Kita perlu menjaga sekitar kita. Kemudian komitmen muslimat untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, Mustika Mesem. Ini memang tujuan yang mulia, itu pun saya ambil sebagai panggilan perjuangan saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 yang diberi mandat oleh rakyat. Itu saya jadikan suatu tugas yang harus saya kerjakan. Dan saya merasa dibantu oleh pembantu-pembantu saya, menteri-menteri koordinator, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung. Saya merasa kompak, merasa tim yang kuat. 100 hari kita telah kita kerjakan di luar perkiraan banyak orang, apalagi pengamat-pengamat yang suka nyinyir-nyinyir itu loh. Saudara-saudara, saya semakin percaya, semakin yakin dengan itikat baik, dengan niat yang tulus, insya Allah Yang Maha Kuasa akan turun dan membantu kita. Niat kita adalah menegakkan keadilan dan kebenaran dan kejujuran. Itu niat kita. Dan dengan niat seperti itu, kita yakin bahwa kita berada di atas jalan yang benar.